Ye Gui terkekeh dan berkata, apakah aku menyentuh bagian yang sakit? Pergi, pergi, kakak ketiga, pukul dia. Su Sanxi tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu bagaimana gadis ini, yang bahkan tidak punya pacar, tahu banyak tentang subjek ini. Namun, ketika dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao, sorot matanya berubah. Pada saat itu, Su Sanxi berdiri tegak, dan tubuhnya terasa seperti gunung tak tergoyahkan yang tidak akan pernah jatuh ke semua orang. Sebelum dia bahkan melepaskan jiwa bela dirinya, udara hitam pekat berputar-putar di sekitarnya, membuatnya tampak lebih berat. Huo Yuhao, bagaimanapun, memberi kesan berbeda. Dibandingkan dengan bobot Su Sanxi, Huo Yuhao seperti kepingan salju. Rasanya mustahil meraihnya. Ketika dia berdiri di sana, dia sepertinya tidak ada. Aura yang dikeluarkan Su Sanxi lenyap begitu mencapai Huo Yuhao. Su Sanxi mengangguk dan berkata, kamu memang sudah berubah, adik junior. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan menjawab, saudara senior ketiga, tolong. Baiklah, jawab Su Sanxi sambil melangkah maju. Cahaya hitam dari tubuhnya mulai bersinar intens ketika riak gelap bergegas menuju Huo Yuhao, seperti dalam pertarungannya melawan Nan Qiuqiu dan Ye Gui. Kegelapan yang menyelimuti langit dan bumi melonjak menuju Huo Yuhao seperti binatang raksasa. Ketika Nan Qiuqiu dan Ye Gui melihat ini, mulut mereka berkedut, tidak senang dengan Su Sanxi. Sebelumnya, dalam pertarungan mereka melawannya, dia tidak begitu berhati-hati. Jiwa bela diri yang dilepaskannya juga tidak sekuat itu. Ye Gui berpikir dalam hatinya, bisakah satu jiwa kaisar dan satu jiwa raja lebih lemah dari Huo Yuhao? Mereka tidak tahu bahwa Su Sanxi bahkan lebih waspada terhadap Huo Yuhao daripada yang mereka kira. Setelah mengenal Huo Yuhao selama bertahun-tahun, Su Sanxi telah melihat kekuatan penuh dari adik lelakinya yang masih kecil berkali-kali. Dalam hatinya, dia tidak pernah melihatnya sebagai Raja Roh Belaka. Tidak hanya Huo Yuhao memiliki kemampuan yang tak terhitung jumlahnya dan gaya bertarung yang sangat fleksibel, tetapi Sanxi juga tidak tahu seberapa kuat Yuhao setelah kultivasinya yang tertutup. Yang dia tahu adalah bahwa Huo Yuhao dan mata rohnya adalah alasan besar mengapa 7 monster Shrek dapat mencapai hasil seperti itu dalam 2 turnamen terakhir. Peran Huo Yuhao jauh lebih besar daripada perannya sendiri. Menghadapi cahaya hitam yang melonjak ke arahnya, Huo Yuhao tersenyum dan mengangguk. Kakak ketiga telah meningkat secara drastis. Domain Xuanwu kamu telah diserap ke dalam kekuatan jiwa kamu. Ini harus menjadi perpaduan lengkap dengan jiwa bela diri kamu, bukan? Saat dia berbicara, dia juga menyerang. 5 cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. Warna-warna dari 5 cincin jiwa memang mengejutkan. Yang pertama berwarna merah darah dengan 4 garis emas. Sisanya berwarna oranye emas. Ketika 5 cincin jiwa muncul, suhu arena sparring turun. 2 sosok muncul di belakang Huo Yuhao. Kedua bayangan itu mengejutkan untuk dilihat. Mereka berdua wanita. Yang di sebelah kiri memiliki ekspresi yang jelas, tetapi dingin di wajahnya, dan mengenakan gaun hijau zamrud. Karena sifat ilusi cahaya, seseorang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Namun, mata hijau gioknya, yang bertepi dengan aura penakluk, sangat jelas. Di seberangnya ada seorang gadis berpakaian putih. Dia anggun dan sombong seperti es dan salju. Dia menatap semua ciptaan dengan arogan dan memiliki sepasang mata biru tua seperti gletser yang telah ada selama lebih dari 10.000 tahun, mengejutkan dan bergerak. Ketika kedua sosok itu muncul, segala sesuatu di sekitar Huo Yuhao juga berubah. Ketika cahaya hitam melonjak ke arahnya hanya berjarak 5 meter darinya, itu berubah menjadi kepingan salju. Udara tidak berangin, namun butiran salju berputar di sekitar tubuh Huo Yuhao. Adegan ini hanya bisa digambarkan sebagai aneh. Bahkan Su Sanxi terkejut olehnya. Adik junior, itu tidak baik, katanya sambil bereaksi segera. Dia mengangkat tangan kanannya dan menampar Huo Yuhao. Seketika, warna langit berubah, dan cahaya di sekitarnya redup. Di udara, raksasa Xuanwu Shield muncul. Seperti awan yang menutupi matahari, ia menutupi langit di atas Huo Yuhao. Kura-kura besar dan ular merah darah diperisai menjadi hidup. Keduanya bertepi aura yang kuat. Seperti gunung, gunung itu menabrak kepala Huo Yuhao. Huo Yuhao berdiri di sana tanpa bergerak. Ekspresinya menjadi selembut sinar matahari saat dia melihat ke kejauhan. Di matanya, hanya ada satu emosi, dan itu melankolis.
Sosok emas muncul dan melintas melewati dua sosok dingin di belakangnya. Dibandingkan dengan dua tokoh lainnya, yang ini terlalu nyata. Rambut panjang mengepul di punggungnya. Seluruh tubuhnya berwarna emas. Bukankah itu Wang Donger? Ini bukan Dewi Cahaya, tapi Wang Donge. Rambutnya lurus, tidak bergelombang. Ini adalah Wang Donger Huo Yuhao, kekasihnya. Sosok emas muncul di depan Huo Yuhao dan kemudian berbalik untuk menatapnya. Mereka saling menatap, dan mata Huo Yuhao menjadi berkabut. Pada saat yang sama, aura yang tak terlukiskan bisa dirasakan dari tubuhnya. Itu adalah cahaya pedang keemasan terang. Cahaya pedang itu tidak panjang, hanya 3 kaki panjangnya. Namun, itu muncul antara Huo Yuhao dan sosok emas. Lampu pedang menyala, menghalangi perisai Xuanwu yang jatuh. Dengan dentang, perisai Xuanwu mulai bergetar dengan kuat. Saat bergetar, cahaya pedang emas tidak menghilang, tetapi tetap kokoh. Wang Donger emas mengambil langkah maju saat dia memasuki tubuh Huo Yuhao. Tubuh Huo Yuhao berubah halus dan jernih. Itu adalah warna yang sama yang dilihat Susan Shi di matanya. Huo Yuhao maju selangkah dan meninju. Pukulan ini terlihat sangat sederhana. Siapapun bisa melakukannya. Namun, saat dia menekan, ekspresi wajah Susan Shi berubah. Perisai Xuanwu miliknya langsung muncul di depannya, dan dia melangkah mundur dengan kaki kanannya. Kaki kirinya berputar ke samping saat dia berdiri dalam posisi klasik ini. Pada saat yang sama, lapisan cahaya yang tak terhitung muncul di atas perisai Xuanwu-nya, yang sekarang bersinar dengan cahaya hitam. Nan Qiuqiu dan Ye Gui tiba-tiba merasa ingin muntah darah. Mereka terkejut, menemukan bahwa ruang di arena sparring tampaknya telah runtuh sepenuhnya saat Huo Yuhao diusir. Sebuah ledakan besar bergema di udara, dan Susan Shi meluncur mundur 3 kaki di belakang perisai Xuanwu-nya sebelum dia berhasil meluruskan dirinya. Huo Yuhao segera mengangkat tangan kanannya. Saat dia melakukan itu, 2 sosok di belakangnya menghilang. Cahaya jernih di tubuhnya bersinar bahkan lebih intens dan menjadi tajam luar biasa. Pada saat itu, seluruh tubuh Huo Yuhao seperti pedang yang telah meninggalkan sarungnya. Telapak tangan kanannya turun. Tidak ada warna. Yang bisa dilihat hanyalah sinar cahaya jernih yang jatuh dari langit. Anehnya, mata Huo Yuhao masih linglung dan hilang. Dia tampaknya tidak bertarung melawan Susan Shi, tetapi tampaknya memikirkan Wang Donger. Cincin jiwa keempat di tubuh Susan Shi mulai bersinar saat ia menggunakan pemindahan Xuanwu-nya. Sebagai master jiwa defensif, dia sangat sensitif terhadap kekuatan serangan lawannya. Sementara dia berkata dalam hati bahwa Huo Yuhao tidak bisa melukainya pada levelnya. Saat Huo Yuhao mengangkat telapak tangan kanannya, rasa bahaya yang kuat memaksanya untuk melepaskan keterampilan jiwa keempatnya. Dia ingin menggeser Huo Yuhao untuk mengurangi akurasi serangannya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada Susan Shi. Keterampilan jiwa ini, yang tidak pernah gagal dan membantunya berhasil menggerakkan lawan yang lebih kuat, gagal pada Huo Yuhao. Keterampilan jiwanya sekarang pemindahan Xuanwu, bukan pemindahan dunia bawah misterius. Bahkan jika lawannya adalah Douluo berjudul, Susan Shi percaya itu memiliki peluang 30% untuk berhasil. Namun, ketika pemindahan Xuanwu digunakan Huo Yuhao, ia merasa tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada orang yang dipindahkan. Dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya ketika cincin keenamnya menyala. Ular kura-kura di Xuanwu Shield menjadi hidup ketika perisai itu langsung menyusut hingga hanya 1 kaki. Dia tampaknya memegang kura-kura sekarang, yang memiliki ular di atasnya. Cahaya jernih melintas, dan Susan Shi dikirim terbang seperti peluru meriam. Dia menabrak ruang belakang. Yang bisa didengar orang hanyalah ledakan dan suara benda yang hancur. Tidak ada yang tahu berapa banyak kerusakan yang ditimbulkannya. Nan Qiuqiu dan Ye Gui berdiri di samping, menatap adegan itu dengan kaget. Mereka tidak bisa percaya bahwa Susan Shi, yang telah mengalahkan mereka semudah dia memotong sayuran, hanya berlangsung 2 langkah sebelum Huo Yuhao. Mereka bahkan tidak melihat Huo Yuhao menggunakan keterampilan jiwa saat dia mengalahkan Susan Shi. Huo Yuhao tertegun juga. Dia menurunkan telapak tangan kanannya dan bergegas menuju aula belakang. "Kakak ketiga, kamu baik-baik saja?" Dia memanggil dengan mendesak. Setelah selang waktu yang lama, dia membantu Susan Shi, yang wajahnya tertutup debu dan tanah, keluar dari kekacauan. Susan Shi benar-benar malu. Susan Shi berada dalam kondisi sangat berantakan. Pakaiannya terlihat seperti pengemis. Benda-benda aneh menggantung di sekujur tubuhnya,
dan bahkan sudut mulutnya berlumuran darah. Susanshi, yang telah membuat nama untuk dirinya sendiri melalui kemampuan defensifnya dan diberi moniker The Eternal Defense, terluka oleh Huo Yuhao, begitu saja. Ye Gui dan Nan Qiuqiu bukan satu-satunya yang tidak percaya ini. Bahkan dia kesulitan menerima kenyataan ini. Pada saat ini, lengan kanannya masih bergetar. Yang lebih mengerikan adalah dia bisa merasakan jiwanya bergetar. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir serangan Huo Yuhao, tetapi dia masih merasa seolah-olah Suanu Shield-nya hampir pecah karena itu. Jika jiwanya hancur, dia akan terluka parah. Apa-apaan, adik junior? Tanya Susanshi dengan tawa pahit. Huo Yuhao menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, "Kakak ketiga, jika aku katakan, aku tidak tahu apa yang aku lakukan, akankah kamu percaya padaku?" "Kamu bajingan." Susanshi berkata dengan tidak sopan. "Siapa yang akan mempercayaimu?" Huo Yuhao berkata, "Ini adalah kemampuan yang aku miliki selama beberapa hari terakhir. Itu hanya terdiri dari satu pukulan, satu pedang, dan satu serangan telapak tangan. Pukulan itu disebut Fist of Remembrance, pedang itu disebut Sword of Longing, dan serangan telapak tangan itu disebut Haodong Palm." Susanshi tertegun. "Masih ada serangan telapak tangan? Seandainya pedang itu tidak mengirimku terbang, akankah kamu memukulku dengan telapak tanganmu?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Aku perlu mengumpulkan kekuatan untuk Haodong Palm aku. Saat ini, aku tidak dapat menghubungkan mereka bersama. Aku tidak berpikir aku cukup kuat." Mulut Susanshi berkedut ketika dia berkata, "Jika kamu tidak cukup kuat, bagaimana kamu bisa memukulku dengan sangat buruk?" "Itu tidak benar. Kamu belum mendapatkan cincin jiwa baru, jadi kultivasi kamu seharusnya hanya berada di peringkat 60. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kamu begitu kuat? Baru saja, ketika kamu menebas dengan pedangmu, aku merasa seolah ada kekuatan aneh yang merobek jiwaku. Dengan kemampuan defensif aku, tidak akan sulit bagi aku untuk menahan serangan Sol Douluo berdering 8. Bagaimana kamu melakukan ini?" Pandangan bingung di mata Huo Yuhao saat dia berkata, "Aku tidak tahu diri. Aku memikirkan banyak hal dalam beberapa hari terakhir, dan aku menyatukan semua kekuatan aku bersama-sama. Ketika aku akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan, aku bisa menggunakan 3 gerakan yang aku ciptakan ini. Ketika aku menggunakannya, yang bisa aku pikirkan hanyalah donger. Aku tidak tahu bagaimana ini terjadi. Jika aku melakukannya, aku akan menahan sekarang." "Maaf, kakak senior ketiga. Seberapa buruk cederamu?" Susanshi bertanya dengan curiga, "Ini sangat aneh. Apakah kamu menjadi terlalu terobsesi? Bisakah kamu berhenti bersikap negatif?" Suara Bei terdengar. Ketika dia melihat Susanshi dalam keadaan mengenaskannya, dia juga terkejut. Dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao dengan gembira saat dia berkata, "Selamat, adik junior. Kamu sudah pulih." Huo Yuhao bergegas dan berkata, "Maaf karena membuatmu khawatir, kakak." Bei memeluknya dengan erat dan berkata, "Bagus, kamu baik-baik saja. Tidak perlu formalitas. Tampaknya kamu mendapat banyak manfaat dari pelatihan tertutup kamu. Baru-baru ini, peningkatan seseorang membuatnya bangga seperti burung merak. Bagus sekali kau memberinya pelajaran." "Bei, kamu bukan orang yang mengalahkan aku," balas Susanshi dengan marah. "Apa yang membuatmu sangat senang? Jika kamu pikir kamu cukup kuat, lawanlah aku 1 lawan 1. Bei menatapnya dari sudut matanya dan berkata, "Aku tidak punya waktu untukmu, karena aku punya banyak hal untuk dilakukan. Qiuqiu, Gui, kumpulkan sisanya. Kami memiliki petunjuk, dan aku pikir kami akan segera pergi. Beruntung adik junior kami sudah pulih. Dengan dia, kita memiliki peluang sukses yang jauh lebih besar." Sebelum Ye Gui bisa bereaksi, Nan Qiuqiu berteriak gembira. Dia bergegas ke aula belakang untuk mengumpulkan sisanya. "Kakak lelaki, kita punya petunjuk apa?" Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tentang masalah menyelamatkan seseorang dari Kekaisaran Sanmun. Ayo pergi, kita akan bicara di dalam." Bei menjawab dengan ekspresi serius. Saat dia mengatakan itu, dia membawa Huo Yuhao dan Susanshi ke aula belakang. Saat dia masuk, dia melihat meja dan kursi yang hancur. Bahkan dinding di belakang memiliki lubang besar berbentuk manusia di dalamnya.
Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan gembira, Sanshi, kamu harus mengubah nama panggilan kamu dari pertahanan abadi. Bagaimana dengan The Eternal Urek? Hancurkan wajahmu, balas Susanshi frustrasi. Jangan terlalu senang. Jika kamu berani, cobalah dan berdebat dengannya. Pukulan dan pedang adik junior itu menakutkan. Pukulan pertamanya hampir menghancurkan jiwaku, dan aku tidak bisa memblokir pedangnya. Ini bukan kekuatan yang seharusnya bisa dia gunakan di levelnya. Aku pikir ada perubahan dalam kemampuannya. Kamu bahagia baru-baru ini karena hubunganmu, kata BBI dengan tidak ramah. Pukulan dan pedang adik junior melampaui kultivasinya dengan banyak, tetapi itu tidak datang dari ketiadaan. Ini datang dari kerinduannya akan Donger. Dia menyatukan niatnya dengan emosi dan kekuatan rohaninya dengan indah, dan inilah hasilnya. Menurutmu itu mudah? Kekuatan jiwanya lebih lemah dari kamu, tetapi kekuatan spiritualnya jauh melebihi kamu atau milik aku. Dia mengubah kekuatan spiritualnya menjadi kekuatan jiwa, dan mencapai perpaduan yang indah ini. Hanya seperti itulah dia mampu menyerang dengan begitu banyak kekuatan. Namun, adik junior, aku menyarankan kamu untuk tidak menggunakan kekuatan ini terlalu sering. Aku khawatir jika kamu terlalu asyik dengan keadaan ini, kamu mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari situ. Benar, kata Huo Yuhao. Dia memiliki pemikiran yang sama. Matanya masih linglung. Sepertinya dia belum melarikan diri dari kerinduannya akan Donger. Dengan kekuatan besar datang pengorbanan besar. Fist of Remembrance, Sword of Longing, dan Haodong Palm milik Huo Yuhao memiliki masalah yang sama. Dia mencurahkan seluruh perhatiannya pada kerinduannya akan Wang Donger, yang memungkinkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya melebur dengan sempurna. Kemudian, dia menyuntikkan kekuatan Spirit Ace dan Ice Jade Empress Scorpionnya. Akhirnya, Haodong Palm-nya adalah keterampilan yang menakutkan yang menggabungkan sebagian besar kemampuannya. Bahkan Huo Yuhao sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menggunakan Haodong Palm ini. Ketika dia mendengar kata-kata BI, Susanshi bangun dari lamunannya ketika dia berkata, Adik junior, BI benar. Serangan kamu bermasalah. Tolong jangan terlalu asyik di dalamnya. Jangan menggunakannya kecuali kamu harus. Cobalah untuk tidak menggunakannya terlalu sering. Saat dia mengatakan itu, dia menekan kekuatan Huo Yuhao, menyalurkan kekuatan jiwa Suanu yang sejuk dan jernih ke dalam dirinya. Huo Yuhao merasa dirinya bergetar. Saat itulah dia mendapatkan kembali kejernihannya. Terima kasih, kakak ketiga. Namun, bahkan tanpa ketiga gerakan ini, aku masih akan sangat merindukan Donger. Tapi jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Bei menghela nafas dan berkata, Adik junior, kau memang anak ajaib. Penggabungan sempurna kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan emosi ini bahkan melampaui keturunan penguasa leluhur aku. Jika dia masih hidup, dia akan bangga padamu. Ketika Bei menyebut tetua MU, tatapan hormat melintas di wajah Huo Yuhao saat dia sedikit mengangguk dan berkata, Jangan khawatir, kakak. Aku akan terus bekerja keras. Susanshi mengambil waktu ini untuk menyelinap ke dalam sesuatu yang bersih, tidak sulit karena dia selalu membawa alat jiwa berjenis penyimpanannya. Dia merapikan dirinya sehingga dia akan terlihat rapi untuk Jiang Nanan. Mereka bertiga memasuki ruang konferensi. Setelah beberapa saat, eselon atas kepemimpinan Sekte Tang juga datang. Kali ini, bahkan Xuan Ziwen, Hicha Ito, dan Gao Dalu datang dari Soul Tool Hall. Kursi di kedua sisi meja di aula konferensi semua terisi. Aula itu penuh sesak. Setelah dia melihat semua orang tiba, Bei berkata, semua orang ada di sini. Mari kita mulai. Selain Huo Yuhao, yang lainnya melantunkan, kami dari Sekte Tang akan selalu tak tertandingi. Susanshi, yang duduk di sebelah Huo Yuhao, berbisik, ini adalah moto Sekte Tang mulai sekarang. Ingat itu. Baiklah, Huo Yuhao mengangguk kembali. Dia memandang semua orang, yang semuanya menatapnya dengan gembira. Hanya Xuan Ziwen yang tampak sedikit tidak senang. Yang lainnya senang. Bei tersenyum dan berkata, semuanya, Huo Yuhao telah menyelesaikan pelatihan tertutupnya. Ini berita bagus. Dengan imitasi Huo Yuhao, misi penyelamatan akan jauh lebih mudah. Ketika dia mengatakan itu, wajahnya berubah serius ketika dia berkata dengan suara berat, dari apa yang dikatakan akademi kepada kita, Kekaisaran Sun Moon tidak memenjarakan sandera mereka di kota Radiant. Sebaliknya,
Mereka berada di Sunrise City. Sunrise City berada di selatan Radiant City. Itu dikelilingi oleh dataran yang membentang sejauh mata memandang. Geografinya sederhana, dan karenanya, merugikan upaya penyelamatan kami. Oleh karena itu, inilah mengapa aku mengatakan bahwa akan lebih mudah dengan imitasi Huo Yuhao. Menurut penilaian yang dibuat oleh Akademi, Kekaisaran Sunmoon telah menjadi jauh lebih waspada setelah ledakan terakhir. Karena Sunrise City tidak besar dan memiliki tembok, kota ini sangat dapat dipertahankan. Tidak hanya ada banyak tentara di sana, ada juga penguasa jiwa jahat dan insinyur jiwa yang kuat. Secara khusus, alat pengawasan jiwa akan menjadi masalah besar. Aku tidak berpikir imitasi adik kecil bisa menipu mereka. Operasi penyelamatan ini akan sangat sulit. Hichaito berbicara, kakak laki-laki, bisakah kita pergi dengan rute bawah tanah? BIBI menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. The Sekte Tubuh melakukan ini 2 kali, dan setiap kali, Kekaisaran Sunmoon diberikan pukulan berat. Mereka pasti memiliki persiapan untuk taktik itu sekarang. Bagi kami, keuntungan terbesar kami adalah Kekaisaran Bulan Matahari menyalahkan Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bintang Luo atas ledakan tersebut. Mereka akan mengawasi lebih ketat kedua negara itu, setidaknya dibandingkan dengan kita. Setelah menunggu selama 2 bulan, sementara pertahanan Kekaisaran Sunmoon masih ketat, mereka seharusnya santai secara psikologis. Akademi telah membuat rencana. Setelah beberapa saat, mereka yang mengambil bagian dalam misi ini akan bertemu dengan mereka. Guru Xuan, tolong bantu menjaga Sekte Tang saat kita pergi. Di antara kita semua di sini, Nanan dan Xiao Xiao akan tetap tinggal. Ketika Jiang Nanan dan Xiao Xiao mendengar itu, mereka terkejut. Namun, sebelum mereka dapat berbicara, BIBI mengangkat tangannya, menunjukkan kepada mereka bahwa mereka harus membiarkannya selesai. Operasi penyelamatan ini akan sangat berbahaya. Perkembangan Tangsek berjalan dengan lancar, jadi yang terbaik untuk kalian berdua tetap tinggal. Aku, Chaito, Sanshi, Yu Hao, Gui, Qiu, dan Juen akan mengambil bagian dalam operasi ini. Sisanya akan tinggal di belakang. Oi, kakak, bagaimana kamu bisa melupakanku? Jing Zian berkata dengan sedih. Bei berpikir sebentar, lalu berkata, baiklah, kamu juga bisa ikut. Sudah diputuskan. Nanan, Xiao Xiao, dan Nana akan tinggal di belakang. Akademi memiliki pengaturan sendiri untuk Mo Xuan. Dalou, tetap tinggal bersama Guru Xuan untuk melanjutkan pekerjaan Soul Tool Hall kami. Kakak laki-laki, kata Huo Yuhao tiba-tiba. Iya. BIBI berkata sambil menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao berkata, operasi ini penting, tetapi kami masih membutuhkan seseorang dari Sekte Tang untuk mengelola semuanya. Kamu harus tinggal juga kali ini, kakak kedua dan kakak ketiga akan memimpin kita. Tetap di rumah dan jaga sekte ini. Kami akan merasa lebih nyaman seperti ini juga. BIBI mengerutkan kening dan berkata, bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku? Susanshi berkata, Huo Yuhao benar. BIBI, kamu harus tinggal. Sekte Tang memiliki cukup banyak hal untuk kamu selesaikan. Jika kamu memberikan semuanya kepada Nanan dan Xiao Xiao, mereka akan berada di bawah banyak tekanan. Perintah dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Luo Bintang, dan Kekaisaran Douling datang seperti salju selama badai salju. Apakah kamu ingin Guru Xuan merawat mereka secara pribadi? Jika Yu Hao tidak mengakhiri pelatihan tertutupnya, kamu harus pergi. Tapi sekarang kita memiliki Yu Hao, apa gunanya kamu pergi? Begitu Huo Yu Hao pulih sepenuhnya, dia akan lebih kuat darimu dalam semua aspek. Jadi aku menyarankan kamu untuk tidak pergi. BIBI tertawa dan menjawab, sementara aku tahu kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu juga harus memikirkan perasaanku, kan? Melihat itu, aku benar-benar harus berusaha dan bekerja lebih keras. Yu Hao, kamu. Huo Yu Hao bisa tahu apa yang ditakutkan oleh kakaknya. Dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kakak, aku baik-baik saja. Setelah aku kembali dari operasi penyelamatan, aku akan mencari Donger. Kemudian aku akan melanjutkan pelatihan pintu tertutup aku. BIBI bukanlah seseorang yang cenderung ragu-ragu. Dia juga tahu bahwa sekte tak membutuhkannya untuk tetap tinggal. Operasi penyelamatan ini tidak dapat memengaruhi perkembangan sekte ini secara keseluruhan. Oke, sudah diputuskan. Kali ini, Yu Hao akan memimpin. Yu Hao, jangan lalai dari peranmu.
Aku hanya bisa merasa nyaman jika aku menyerahkan semua orang kepada kamu. Bawa semuanya kembali padaku dengan selamat. Ya, kakak, kata Huo Yuhao. Dia tidak menolak peran itu. Cahaya jernih dan halus bersinar di kedalaman matanya. Cahaya dingin menyala dan menghilang. Jika bukan karena kekaisaran matahari bulan, kita tidak akan memasuki lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Jika kita belum memasuki lembah, bagaimana dong, Terlepas dari apakah itu karena alasan nasional atau pribadi, ia berdiri kokoh melawan kekaisaran Sun Moon. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kekaisaran Sun Moon untuk memerintah benua sambil mengikuti agama tuan jiwa jahat. Dia sudah muda, tetapi dia berjuang untuk orang-orang yang dia cintai. Dia ingin membalas dendam untuk Donger, dan dia berusaha meningkatkan kekuatannya sendiri. Kata-kata pemimpin Clear Sky Sekte, Niu Tian, terpatri dalam pikirannya. Sebagai seorang pria, jika dia bahkan tidak bisa melindungi wanita miliknya sendiri, hak apa yang dia miliki untuknya? Donger, tunggu aku. Setelah aku menyelamatkan mereka, aku akan mencari kamu. Sudah hampir 3 bulan, apakah kamu sudah bangun? Ketika dia memikirkan Donger, Huo Yuhao bisa merasakan hatinya terbakar. Niat bertarung menyala-nyala di dalam dirinya. Jiang Nanan dan Xiao Xiao tampak tidak mau, tetapi Bei Bei sudah memutuskan. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Awalnya, Bei Bei bahkan tidak ingin Hicaito ambil bagian. Namun, begitu dia memikirkan bahaya dari operasi ini, dia menyadari bahwa dia membutuhkan senjata tambahan yang bisa diberikan oleh Caito, dan membiarkannya pergi. Yuhao, datanglah. Tepat setelah pertemuan, Xuan Ziwen memanggil Huo Yuhao. Apakah kamu masih ingin belajar teknik jiwa? Jangan bilang kamu sudah memutuskan untuk menyerah sepenuhnya. Xuan Ziwen berkata dengan marah. Dia belum melihat Huo Yuhao bekerja di Soul Tool Hall selama beberapa bulan. Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan berkata, Guru Xuan, aku tidak bermaksud menyerah pada rekayasa jiwa. Namun, aku tidak bisa meneliti teknologi terbaru dalam rekayasa jiwa denganmu lagi. Aku tidak apa-apa. Jangan katakan lagi. Kita semua memiliki aspirasi kita sendiri, dan aku tidak akan memaksamu. Namun, sebelum kamu pergi, mampir ke meja aku. Aku telah membantu kamu melakukan pemeliharaan dan membuat beberapa penyesuaian pada alat jiwa kamu yang berbentuk manusia. Lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Semuanya berantakan. Berapa banyak bahan yang kamu buang? HMPH. Setelah dia mengatakan itu, Xuan Ziwen berbalik untuk pergi. Saat dia menyaksikan Xuan Ziwen pergi, Huo Yuhao merasa hatinya menjadi hangat. Sementara Guru Xuan mungkin keras, dia sangat memperhatikan Yuhao. Sebelum memulai pelatihan tertutup, ia telah menyerahkan alat jiwanya yang berbentuk manusia ke Xuan Ziwen. Ketika dia membuatnya, dia memang menggunakan banyak logam langka, tapi itu agar dia bisa membawa lebih banyak jenis logam langka kembali, dan Xuan Ziwen pasti tahu itu. Tentu saja, alat jiwanya yang berbentuk manusia masih kasar dan kasar, karena ia tidak punya banyak waktu untuk membuatnya. Karena Xuan Ziwen mengatakan bahwa dia telah melakukan beberapa penyesuaian, kemungkinan dia telah membuat desain baru yang revolusioner untuk alat jiwa berbentuk manusia. Bahkan Kekaisaran Sun Moon, yang tidak memiliki teknologi mekanis dari sekte Tang, tidak dapat menghasilkan desain yang begitu sempurna. Semua orang kembali berkemas. Tentu saja, kedua pasangan juga mengucapkan selamat tinggal kepada satu sama lain. Setelah 2 jam, mereka berkumpul di arena perdebatan sekte Tang. Huo Yuhao, Hicaito, Susanshi, Ji Juen, Jing Zian, Ye Gui, dan Nan Qiuqiu, semuanya bertujuh. 6 adalah kaisar jiwa, ditambah Huo Yuhao, yang bisa dikatakan sebagai kaisar jiwa pseudo. Bei Bei berjalan di depan Huo Yuhao dan berkata, Adik junior, perjalanan ini berbahaya. Aku mempercayakan kamu dengan keselamatan semua orang. Hanya ada satu instruksi dari aku, dan itu akan kembali hidup tidak peduli apa yang terjadi. Lakukan untuk sekte Tang, dan untuk dirimu sendiri. Kami dari sekte Tang akan selalu tak tertandingi. Kakak, aku akan membawa semua orang kembali dengan aman, bahkan jika aku... Baiklah, pergi. Bei Bei tidak menunggu sampai dia selesai. Dia menepuk pundaknya dan berjalan di depan semua orang ke arah pintu utama. Huo Yuhao dan rekan-rekannya menyusul dengan cepat. Di bawah kepemimpinan Bei Bei, mereka berjalan ke arah Akademi Shrek. Akademi Shrek masih sama. Karena perkembangan alat jiwa yang pesat,
Shrek Academy berada dalam tahap baru kemakmuran. Perluasan Departemen Alat Jiwa berarti sekolah telah menambahkan 3 kelas baru untuk rekayasa jiwa di semua kelas. Ketika Huo Yuhao tiba di pintu akademi, itu sudah siang. Para siswa telah mengakhiri pelajaran mereka dan berlari keluar pintu. Di luar akademi, pedagang asongan menjual makanan dan barang dagangan mereka kepada para siswa. Itu adalah pemandangan yang hidup. Susanshi meremas bahu Huo Yuhao, menghela nafas, dan berkata, "Setiap kali aku melihat adegan ini, aku akan mengingat kembali saat ketika kita pertama kali bertemu. Pada saat itu, bukankah kamu salah satu dari mereka?" Saat dia mengatakan itu, ekspresinya berubah menjadi sedih. "Adik junior, kapan terakhir kali kamu membuat ikan bakar untuk kami? Kali ini, kamu harus memasak ikan bakar untuk kami." "Baiklah," kata Huo Yuhao. Dia melihat ke depan, dan memperhatikan bahwa tubuh Bei tampak menegang ketika Susanshi menyebut ikan bakar. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa adegan ini memenuhi kakak lelaki dengan kenangan. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan guru Xiaoya? Susanshi cerdas. Ketika dia melihat tatapan Huo Yuhao, dia juga memperhatikan perubahan emosi Bei. "Oh, benar, Bei, apakah kamu keberatan menunjukkan gambar kamu kepada adik laki-laki junior? Dia pergi ke Ichevirin yang sebelumnya, kan? Mungkin yang kamu butuhkan ada di sana." Bei berhenti dan berbalik. Dia menampar dahinya dengan penyesalan diri dan berkata dengan cemas, "Oh benar. Bagaimana aku bisa lupa? Sanshi, kamu akhirnya melakukan sesuatu dengan benar. Adik junior, apakah kamu sudah melihat 2 jenis tanaman ini? Ketika aku berada di lembah pertanyaan cinta Yin Yang, itu memberi aku petunjuk ini. Aku percaya kita membutuhkan barang-barang ini untuk menyelamatkan Little Ya." Saat dia mengatakan itu, Bei dengan hati-hati mengeluarkan manual dari saku bagian dalam. Dia membukanya, mengungkapkan 2 gambar indah. Yang pertama adalah bunga besar berwarna merah muda. Kelopak memikat pinknya mekar penuh, dan pemandangan itu sangat mencengangkan. Yang kedua adalah rumput pisau yang tampak biru kristal. Apakah ini sutra halus yang abadi? Huo Yuhao bertanya dengan kaget. Ketika dia mendengar dia mengatakan nama ini, tubuh Bei membeku, dan dia berkata, "Adik junior, kau mengenalinya?" Sejak kembali dari Kekaisaran Sanmun, ia menggunakan hadiahnya untuk menemukan artis terbaik. Dia menggambarkan gambar ini, dan meminta seniman untuk menggambarnya. Namun, sementara dia berhasil mendapatkan gambar untuk itu dan menyiapkan uang untuk itu, tidak ada satupun master jiwa atau toko di Shrek City yang tahu apa 2 barang itu. Setelah beberapa bulan, bahkan Bei kehilangan harapan. Dia tidak pernah berharap bahwa Huo Yuhao akan menjadi orang dengan jawabannya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Aku seharusnya benar. Aku melihat tanaman ini di Well Ichevirin Yang, dan itu meninggalkan kesan mendalam pada aku juga. Aku menamakannya Delicatesil Immortal, karena itu jenis tanaman yang sangat langka dan mahal. Di sumur Ichevirin Yang, salah satu dari mereka bahkan menjadi makhluk hidup. Kakak, setelah kami kembali, aku akan mencarinya bersamamu. Selain itu, pengetahuan tanaman Delicatesil Immortal luar biasa. Bahkan jika kita tidak mengenali yang kedua, itu akan terjadi." Napas Bei bertambah cepat. Setelah beberapa lama, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, kami akan berbicara sekembalinya kamu." Butuh banyak pengendalian diri untuk mencegah dirinya menyeret Huo Yuhao pergi untuk mencari Immortal Sutra halus segera. Tidak peduli seberapa besar dia mencintai Tangya, tidak peduli seberapa besar dia ingin menemukan obat untuk menyembuhkannya, dia harus menempatkan kepentingan sekte di atas kepentingannya sendiri. Huo Yuhao memperhatikan frustrasinya. "Kakak, kami akan segera kembali." "Iya." Saat dia mengatakan itu, mereka sudah berada di gerbang sekolah. Menghadapi mereka, sekelompok siswa muda sedang berjalan keluar. Kedua kelompok saling bertabrakan, karena jalan terhambat di kedua sisi oleh pedagang asongan. Di belakang kelompok siswa adalah seorang siswa muda dengan seragam ungu. Dia harus berada di kelas 4 di halaman luar. Rambutnya biru tua, dan dia terlihat energik, dengan ekspresi bangga.